Melihat kawasan Gunung Krakatau di Selat Sunda, para ahli memperkirakan bahwa pada masa purba terdapat gunung yang sangat besar di Selat Sunda yang akhirnya meletus dahsyat yang menyisakan sebuah kaldera atau kawah besar yang disebut Gunung Krakatau Purba, yang merupakan induk dari Gunung Krakatau yang meletus pada 1883. Krakatau adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nama ini pernah disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana atau Gunung Krakatau yang sirna karena letusannya sendiri pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1883. Letusan itu sangat dahsyat. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Sampai sebelum tanggal 26 Desember 2004, tsunami ini adalah yang terdahsyat di kawasan Samudra Hindia. Akibat ledakan yang hebat itu, 3/4 tubuh Krakatau Purba hancur, menyisakan kaldera atau kawah besar di Selat Sunda. Mulai pada tahun 1927 atau kurang lebih 40 tahun setelah meletusnya Gunung Krakatau, muncul gunung api yang dikenal sebagai anak Krakatau dari kawasan kaldera purba tersebut yang masih aktif dan tetap bertambah tingginya. Saat ini, ketinggian anak Krakatau mencapai 230 meter di atas permukaan laut, sementara Gunung Krakatau sebelumnya memiliki tinggi 813 meter dari permukaan laut. Pos ini tujuannya untuk memantau gunung api anak Krakatau. Sebetulnya pos ini didirikan sekitar tahun 80-an dan di Kalianda pun atau di Lampung ada pos pantaunya karena memang untuk anak Krakatau ini masuknya ke wilayah Lampung. Cuman karena kita di sini ada kaitannya dengan pariwisata dan khususnya Jakarta, maka di sini pun didirikan pos pantau anak Krakatau. Ya tujuannya yaitu untuk memantau aktivitas anak Krakatau sehari-harinya. Untuk anak Krakatau statusnya sekarang adalah siaga, yaitu dinaikkan status siaga yaitu sejak tanggal 30 September pada pukul 24.00 sampai dengan saat ini siaga atau level 3. Indikasi dari kenaikan status ya karena kita dalam pencatatan rekaman kegempaan yang kita amati selama 24 jam, ada kenaikan jumlah gempa, yaitu gempa vulkanik A dan gempa vulkanik B, yang biasanya kisarannya hanya 100 sampai 200-an saja, tiba-tiba melonjak menjadi kisaran di atas 5 sampai 6 ribuan untuk perharinya. Itu untuk rata-rata untuk Krakatau selama pengalaman kita bekerja di sini. Kalau sekarang tiba-tiba menjadi ribuan, sedangkan gunungnya belum meletus, ya kita otomatis setiap hari gempanya meningkat, otomatis kita harus lebih memantau lebih ada apa dari gempa tersebut yang tiba-tiba menjadi meningkat secara drastis. Itu yang kita sedang amati sampai saat ini. Kita di BNPB untuk menghadapi ancaman-ancaman bencana, sebenarnya tidak hanya gunung api, itu begitu kita mendapat suatu peningkatan status, suatu ancaman, kita melakukan beberapa tindakan. Yang pertama terkait dengan kesiapsiagaan, kita biasa melakukan suatu penyusunan rencana kontingensi. Khusus untuk Krakatau ini, setelah dinaikkan dan kemudian juga muncul juga suatu isu-isu bahwa mungkin akan terjadi letusan seperti tahun 1883 yang memang dahsyat sekali, salah satu yang letusan dahsyat dari gunung api. Sampai saat ini dari informasi yang kami peroleh dari Pusat Vulkanologi bahwa informasi untuk rekomendasi yang diberikan dari Pusat Vulkanologi adalah bahwa radius aman atau radius yang berbahaya untuk Krakatau ini masih sekitar 2 km dari puncak. Jadi selalu dalam mengambil tindakan, BNPB selalu mengacu pada institusi yang memang berwenang atau memiliki kompetensi untuk melakukan kajian atau memberikan informasi secara
formal. Sejarah daripada Krakatau ini sebelumnya bukan pada 1883 saja yang pernah meletus tanggal 27 Agustus 1883. Tetapi penulisan sejarah Krakatau ini jauh sebelumnya pernah juga dilansir, terutama di dalam kisah Atlantis, di dalam The Lost Continent Finally Found, yaitu benua yang hilang. Jadi di sana digambarkan bahwa 11.600 tahun yang lalu Krakatau ini pernah meletus yang dapat mengakibatkan terpisahnya Jawa dan Sumatera. Jadi di sini kita lihat bahwa menurut Van Sandik, gitu ya, itu kapal berau yang tertambat di Pelabuhan Teluk Betong terlempar begitu jauh ke daratan. Dari cerita-cerita itu kita lihat bahwa akhirnya kapal The Brau itu dapat kita ketemukan di Sungai Kuripan yang jauh ke daratan, kira-kira 3,2 km dari pinggir laut. Yaitu mereka tersandar, terhampar, terdampar di Sumur Putri, yang sekarang Kampung Bro namanya. Nah disitulah kapal The Brau ini dijadikan besi tua, sehingga sekarang tidak ada sisa sama sekali. Jadi sudah diambil besi-besinya dengan orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kapal The Brau hilang, hanya tinggal cerita dan sejarahnya. Sebenarnya kapal ini namanya Brau gitu loh. Di sini ada kapal, udahlah kita buat kampung ini kampung kapal Brau. Tahun 1927 menurut sejarahnya kapal itu dari atas itu ada ke bawah di makam. Jadi tahun 1971 itu banjir besar, barulah puing-puing itu kelihatan kan gitu loh. Saya dapat. Tahun 1979 hilang kapal itu. Habis adanya di Kuripan. Memang banyak dulu saya itu pernah dapat satu jangkar, dua alas itu boleh dikatakan lantai kapal dak, sama seher. Menurut penjelasan Presiden Lampung, Mr. Altir, bahwa ombak yang besar, gelombang yang besar, tsunami itu sudah masuk dan sudah gelombang yang besar itu menghantam kota Teluk Betong. Kebetulan rumah residen itu pada tinggi perbukitan, itu kira-kira 9 meter lagi sudah mencapai rumah residen yang sekarang kita sebut Taman Dipangga. Di situ ada rambu-rambu laut yang sekarang jadi kilometer 0. Kemudian ada kantor Polda. Di situ adalah kantor residen Lampung. Nah, Mr. Altir itu yang menjelaskan bagaimana dahsyatnya tsunami yang disebabkan oleh letusan Krakatau itu.
Krakatau secara administratif terletak di Provinsi Lampung. Krakatau terletak di Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan Sumatera. Sebagaimana telah diketahui dan dicatat dalam sejarah sejak abad ke-16, saat itu Selat Sunda telah menjadi lalu lintas jalur bisnis yang berat dari Eropa, Belanda, Inggris, dan lain-lain untuk India Timur atau Indonesia. Dalam abad modern, Selat Sunda memainkan peran yang lebih penting sebagai lini bisnis lalu lintas perdagangan serta bidang penelitian geologi dan maritim. Kawasan Cagar Alam dan Cagar Alam Laut Kepulauan Krakatau adalah kawasan konservasi yang ada di Lampung. Secara administrasi, kawasan tersebut adalah masuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan tersebut sejak tahun 1990 atau tepatnya pada tanggal 3 Mei 1990 pengelolaannya dari Taman Nasional Ujung Kulon dialihkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung. Kawasan Cagar Alam Kepulauan Krakatau memiliki luas 13.735 hektar. Memiliki potensi yang sangat baik sekali jenis flora maupun faunanya. Karena Cagar Alam Kepulauan Krakatau adalah merupakan laboratorium alam yang ada di Provinsi Lampung. Pola pengamanannya sistem SIP, jadi kalau 1 minggu 8 orang di situ yang tadi saya sebutkan, ada penyidik PPNS, ada Polhut, ada PEH. Jadi 1 minggu 8 orang di situ dia patroli mengelilingi anak Krakatau. Di situ kan ada anak Krakatau, Pulau Panjang, Pulau Rakata dan Sertung. Dari 4 pulau itu dikelilingi setiap hari rutin itu, karena setelah berkeliling dia akan standby di pos atau di shelter sampai sore, nanti malamnya juga nginep di sana selama 1 minggu dari rutin. Nanti 1 minggu berikutnya kita drop lagi untuk yang petugas baru untuk menggantikan penjagaan atau patroli dan pengamanan. Komunikasi kesulitan sekali karena personil kami yang ada di Krakatau tidak bisa kontak langsung dengan yang ada di kantor balai, sehingga kadang-kadang terjadi kesulitan kalau karena gunung itu sifatnya ekstrim ya, jadi kadang-kadang dia mengeluarkan letusan yang sangat dahsyat sehingga sangat membahayakan untuk pengunjung maupun kawan-kawan yang melakukan pengamanan di tempat itu. Saya kebetulan ini ada sama teman-teman ya, dinas di sini, Polhutnya ada 3. Jadi jam lebih kurang sekitar jam 12 siang saya mutar ya dari ujung timur ke arah ke barat. Itu sekitar jam 12-an itu ada dari Krakatau besar Krakatau kecil ini ada letusan. Ada asap yang tebal, itu pertama kali dia sekitar lebih kurang 100 meter ketinggiannya. Nah, itu sampai asapnya penuh dengan asap di sana. Mulai ada getaran sama suara yang besar itu ya. Sampai kaca itu pecah semua. Pecah itu kaca-kaca jendela itu saking getaran letusan itu kuat sekali. Kalau dulu kan anak Krakatau itu tidak berbentuk seperti itu ya, berbentuknya seperti gunung biasa gitu ya. Sekarang kan dia sudah bertingkat dengan tambahan kan ujung tanjung. Kalau dulu tidak ada ujung tanjung itu yang di sana. Yang 1, 2, 3 ujung tanjung itu tidak ada tadinya itu. Jadi dia berbentuk seperti ini aja, artinya itu rata, tidak ada ujung tanjung. Itu aja yang setahu saya yang ada perbedaannya itu di situ.
Cilegon itu adalah kota industri, jasa dan perdagangan. Kemudian terdiri dari 17.550 hektar yang hampir 1.000 hektar itu didiami oleh industri, baik industri berat maupun juga kimia. Nah, yang kimia ini adalah hal-hal yang khusus yang harus kita perhatikan, di mana ini menjadi satu kaitan dengan kebencanaan. Jadi bencana di kita itu potensinya adalah satu kaitan dengan Gunung Krakatau. Itu juga jadi perhatian kita. Yang kedua, kimia itu sendiri. Dari mulai Suralaya sampai Chandra Asri itu kimia semua, berbahaya, bahannya berbahaya. Jadi industri kimia sangat berbahaya. Kemudian kami mencoba untuk membuat satu sistem juga, sistem sirine ya, sistem sirine yang alhamdulillah oleh anggaran pendapatan belanja itu dialokasikan, kemudian sekarang kita sudah mempunyai 2 sirin yang ada di Ciwandan dan yang ada di arah Merak. Nah, ini terkoneksi dengan Krakatau Steel itu sendiri. Jadi sirin kita itu nanti bekerja secara bersamaan apabila terjadi bencana di kota Cilegon. Untuk wilayah kawasan industri sekitar Cilegon dan sekitarnya itu jaraknya cukup jauh, sekitar 60 km, jadi radiusnya masih 60 km. Jadi dengan adanya atau antisipasi siaga saat ini, status siaga saat ini, di mana disarankan atau direkomendasikan oleh Badan Geologi bahwa radius yang berbahaya masih sekitar 2 km, itu pun di tengah laut. Jadi dalam hal ini yang perlu diwaspadai atau yang perlu diamankan adalah aktivitas para nelayan pada radius 2 km, karena 2 km dari puncak atau kawah dari Krakatau ini adalah masih berupa laut. Krisis center ini gunanya adalah untuk